Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan sesuai dengan MTPJ Gereja Masehi Injili di Minahasa. Mari kita membaca dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Keluaran pasal 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 berkata begini. Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya, untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus. Tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan yang dipimpin oleh Musa, menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu. Mereka melakukan perjalanan yang sangat panjang, membutuhkan waktu 40 tahun. Dan di dalam perjalanan yang panjang itu, Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk. Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan. Tuhan memberikan hukum-hukum sebagai pedoman bagi mereka, bagaimana mereka harus hidup. Bagaimana mereka harus menjalani kehidupan supaya mereka berkenan kepada Tuhan. Mereka harus menata kehidupan mereka dengan petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan. Tuhan juga memberikan peraturan-peraturan untuk ditaati. Tuhan mau mengatakan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka mana yang boleh mereka lakukan dan mana yang tidak boleh mereka lakukan, agar supaya hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Tidak hanya itu, Tuhan juga memberitahukan kepada mereka hal-hal apa yang harus mereka buat. Dalam hal ini fasilitas-fasilitas yang akan mereka pakai nantinya. Dan dalam hal ini mereka membuat kemah suci. Kemah suci dibuat untuk supaya mereka dapat berkumpul, dapat beribadah kepada Tuhan. Dan kemah suci ini dibuat dan dirancang untuk boleh dapat berpindah-pindah tempat. Karena mereka dalam perjalanan. Nah saudara-saudara, dalam bacaan kita pada saat ini masih dalam kaitan dengan pembuatan kemah suci. Namun yang dibuat adalah tinggal pekerjaan-pekerjaan halus. Yakni perabotan-perabotan dan semua hal yang untuk menata dalam penataan kemah suci ini. Pekerjaan-pekerjaan yang halus. Istilahnya ya finishing. Nah saudara-saudara, Allah memanggil, menunjuk dua orang untuk melakukan pekerjaan ini. Kita lihat di ayat yang kedua. Di sana dikatakan, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Nah siapa dia ini? Kalau kita membaca pada ayat 4, dia ini seorang arsitek di masa itu. Karena apa? Ayat 4 dikatakan untuk membuat berbagai rancangan.
Dia yang akan merancang bagaimana perabotan-perabotan yang akan dipakai, yang akan digunakan di kemah suci ini. Nah saudara-saudara, di kala itu, di masa itu belum ada sekolah, belum ada perguruan tinggi, belum ada lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan ilmu pengetahuan bagaimana menata, bagaimana menjadi seorang arsitek untuk merancang sesuatu. Namun kita lihat di sini bagaimana Allah memperlengkapi dirinya. Allah sendiri yang melengkapi dirinya untuk menjadi arsitek dalam mengatur, menata kemah suci ini. Nah saudara-saudara, Allah yang menjadi penyedia baik ilmu pengetahuan, keahlian dan pengertian. Itu dapat kita lihat di ayat yang kedua. Apa yang Tuhan lakukan kepadanya? Roh Allah dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Yang kedua, Allah juga memanggil orang lain untuk menjadi pendamping, untuk membantunya, yakni Aholiab. Dia adalah orang yang dipanggil oleh Allah untuk bekerja sama dengan Bezaleel. Dia dari suku Dan. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika Allah memanggil orang untuk melakukan pekerjaan Allah, maka ada hikmat dan talenta di sana. Ada hikmat dan talenta yang diberikan oleh Allah kepada mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar ini. Jadi saudara-saudara, ketika Allah memilih kita, ketika Allah memanggil kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan yang besar, itu bukan berarti bahwa kita ini layak. Bukan berarti bahwa kita ini hebat. Bukan berarti bahwa kita ini pantas. Bukan berarti karena kita memiliki kualifikasi akademik yang hebat, memiliki tingkat intelektual yang sangat tinggi, karena kita sudah memiliki tingkat pendidikan yang sangat tinggi. Tidak. Tetapi ketika kita dipanggil, itu berarti Tuhan berkenan atas kita. Tuhan yang akan melengkapi kita. Bukan berarti kita layak, kita sungguh-sungguh tidak layak. Karena kita manusia berdosa, tetapi Tuhan sendirilah yang melayakkan kita. Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Sesungguhnya saudara-saudara, Tuhan justru memanggil, Tuhan justru memilih orang-orang yang lemah. Tuhan memilih orang-orang yang kurang di mata dunia, di mata masyarakat. Untuk apa? Untuk menjadi penyambung lidah Allah. Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Justru dengan kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri seseorang, dengan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita, maka di sanalah kemuliaan Allah dinyatakan. Supaya orang-orang yang menyaksikan betul-betul memuji Tuhan, betul-betul melayani Tuhan. Sungguh Tuhanlah yang melengkapi kita sebagai orang-orang yang sungguh tidak layak. Nah saudara-saudara, di sini juga Allah meminta tanggung jawab kepada kita. Ketika Allah memanggil kita untuk melakukan pekerjaan besar, di sini dikatakan, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Dalam ayat 11 juga, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Di sini kita melihat ada kata harus. Ini adalah satu instruksi, adalah satu penegasan dari Allah bahwa kita orang-orang yang dipanggil oleh Allah, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar dan luar biasa, kita harus bertanggung jawab itu. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara-saudara, saat ini kita hidup di era 4.0. Kita hidup di era industri dengan menggunakan artificial intelligence, artinya kecerdasan buatan. Di sini kita melihat orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pendidikan. Orang tua menyekolahkan anak-anak setinggi mungkin supaya menguasai ilmu pengetahuan. Anak-anak muda berlomba-lomba untuk menguasai teknologi. Nah, ini adalah satu langkah yang positif untuk membantu, untuk memperlengkapi diri di masa yang akan datang. Namun kita harus ingat bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tema minggu ini adalah pemberian Tuhan. Karena itu mari kita gunakan pendidikan kita,
pengetahuan, penguasaan ilmu yang kita miliki untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan kita merasa kita paling hebat. Jangan merasa kita paling pinter. Kita tingkat pendidikan yang tinggi. Jangan. Karena semua itu pemberian Tuhan. Mari kita gunakan segala talenta, ilmu pengetahuan, penguasaan ilmu dan teknologi untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan teristimewa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.